Kono Bangumi wa Wibu Nusantara. Gora no sponsor no Tekyo de O Christmas. Halo para Wibu Nusantara yang kerjaannya cuma makan, tidur. Semoga kalian sehat selalu. Kali ini Mimin akan membahas anime Black Clover pada episode 151, di mana para komandan kesatria sihir kerajaan Clover bertarung satu sama lain. Ya, walaupun episode ini tidak ada di dalam manganya atau hanyalah filler, namun episode ini menurut Mimin sangatlah keren. Bagaimana tidak, seluruh komandan kesatria sihir kerajaan Clover bertarung sampai babak belur di episode ini. Cerita berawal dari Mars yang memberitahu Kaisar Sihir Julius Novachrono bahwa Komandan Charlotte dari skuad Mawar Biru ingin mengadakan sesi latihan bersama dengan skuad Banteng Hitam. Kaisar Sihir mendukung hal tersebut mengingat rakyat kerajaan Clover masih trauma dan lelah pasca serangan kelompok teroris yang bernama Mata Surya Tengah Malam. Ditambah lagi dengan ancaman kerajaan Spade dengan kekuatan iblisnya yang sangat mengerikan. Untuk mendapatkan lagi kepercayaan dari masyarakat, Kaisar Sihir pun merencanakan agar para komandan saling bertarung satu sama lain. Lalu kerajaan pun menggelar acara tersebut di sebuah arena yang mirip gladiator. Pertarungan itu dihadiri oleh Raja Augustus Kira 13 dan disiarkan di seluruh penjuru kerajaan Clover. Pertarungan tersebut pun dibagi menjadi dua regu, yaitu regu A, Yami Sukehiro, Nozel Silva, Jack the Ripper, dan Kaiser Grand Forca. Di regu B yaitu William Vengeance, Charlotte Rosley, Fugoleon Vermilion, dan Dorothy Unsworth. Salah satu komandan yang tidak dapat ikut serta dalam pertarungan ini adalah Real Boys Mortir karena sedang mengalami jatuh cinta kepada Charmy setelah dia dikalahkan oleh Charmy pasca reinkarnasi L. Waduh, gawat nih bucin. Ada-ada aja komandan yang satu ini. Peraturan dari pertarungan tersebut pun sangatlah mudah, di mana regu yang berhasil menghancurkan kristal regu lawan dalam waktu 30 menit ialah pemenangnya. Saat pertarungan dimulai, Komandan Vengeance langsung melancarkan serangan awal dengan mengeluarkan jurus sihir pohon dunia yang tertuju kepada regu A. Kapten Nozel dan Kapten Kaiser yang sigap mencoba untuk menahan serangan tersebut. Melihat rivalnya yang langsung menyerang pohon itu, Kapten Yami pun tidak mau ketinggalan. Ia mencoba untuk mengeluarkan jurusnya, namun sayangnya Kapten Charlotte tiba-tiba datang untuk menghentikannya. Kapten Charlotte pun digempur oleh komandan regu A lainnya, dan ia pun berhasil menghindari serangan tersebut. Sementara itu, Kapten Fugoleon berhasil menyelamatkan Kapten Dorothy dari serangan Jack. Kedua regu pun merencanakan strategi, tetapi Kapten Yami dan Kapten Jack malah pergi seenaknya dan menghiraukan kapten lainnya. Mereka pun berpencar ke hutan, namun saat di hutan, Kapten Jack dan Kapten Yami malah bertemu dengan Kapten Vengeance dan Kapten Charlotte. Pertarungan pun tidak terelakkan. Yami dan Jack langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya sampai membuat hutan di sekitarnya menjadi gundul. Waduh, gila. Kapten Vengeance menghindar dan langsung mengeluarkan sihir pohonnya. Sementara itu, Yami dan Jack langsung berlari untuk menyerang Kapten Vengeance. Namun sayangnya Dorothy tiba-tiba muncul di hadapan Yami dan langsung membawa Yami ke Glamour World atau dunia mimpi yang dikendalikan sepenuhnya oleh Dorothy. Dorothy bisa mengeluarkan apapun yang dia inginkan layaknya dewa di dalam mimpinya. Di dalam mimpi tersebut, Dorothy menciptakan duplikat dari Yami sehingga Yami harus melawan dirinya sendiri. Wah, ngeri juga ya jurus Dorothy ini, sobat. Lalu di sisi lain, Kapten Nozel dan Kaiser berhadapan dengan Kapten Fugoleon yang ditemani roh sihir api miliknya. Fugoleon yang terkurung dalam jurus raksa milik Nozel pun mulai serius dan mengeluarkan bola api yang besar, yang panas, bahkan saking panasnya air di sekitar mereka pun sampai mendidih dan menimbulkan kabut. Tiba-tiba Kapten Fugoleon berada di depan regu A dan langsung meninju Kapten Kaiser dengan tinju api miliknya, sehingga kristal milik mereka retak karena kekuatan tersebut. Tiba-tiba Kapten Jack pun terlempar ke arah Nozel karena terkena serangan Vengeance, sehingga Nozel pun terkepung oleh ketiga Kapten regu B. Balik lagi pada pertarungan Dorothy melawan Yami. Singkatnya, Yami berhasil mengalahkan salinan dirinya sendiri. Lalu Dorothy pun membuat salinan Yami menjadi lebih banyak lagi, sehingga Yami pun dikeroyok oleh salinannya sendiri. Tentunya Yami pun tidak tinggal diam setelah Dorothy berkata pada Yami bahwa dia telah mencapai batasannya. Seperti yang kita ketahui, Kapten Yami merupakan kapten yang tidak mengenal batasannya dan akan terus melampaui batasannya itu. Terbukti saat dia melawan Veto dan Zagreus, ia terus berkembang menjadi sangat hebat.
Yami pun mengeluarkan sihir kegelapan andalannya yang dapat membelah dimensi. Ia menebas Glamour World menggunakan katana miliknya sehingga ia berhasil keluar dari mimpi tersebut. Namun karena tebasan Yami ini sangat hebat, ia malah membuat timnya sendiri terkena imbasnya, di mana kristal dari kedua tim pun hancur menjadi dua bagian. Alhasil pertarungan antar komandan pun berakhir seri. Nah, walaupun berakhir seri, menurut Mimin pertarungan ini tidaklah sia-sia, karena berhasil membuat warga kerajaan Clover menjadi sedikit lebih tenang setelah mengetahui bahwa mereka memiliki komandan yang sangat hebat. Ini terlihat dari penggalan di akhir episode 151, di mana warga kerajaan Clover tersenyum bahagia di suatu bar setelah mereka melihat pertarungan tersebut. Oh iya, menurut pendapat Mimin, sebenarnya kelompok B bisa menang jika kristal mereka dipindahkan ke dalam mimpi Dorothy. Sehingga Fugoleon, Vengeance, Charlotte, dan Dorothy bisa bertarung dengan kekuatan penuh tanpa khawatir kristal mereka hancur. Nah, menurut kalian siapa komandan kesatria sihir terkuat di kerajaan Clover? Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Sekian dari Mimin, jika ada salah kata mohon dikoreksi, arigato.